Shalom saudaraku, renungan dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Sejarah dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang lagi kepadamu, memohon tuntunan Roh Kudus untuk bersama dengan kami mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seluruh doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, judul renungan hari ini, Ibu dari Semua Kota. Ayat inti terdapat di dalam kitab Yesaya 13 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Penjelasannya, selain Israel, Irak adalah tanah yang paling sering disebutkan dalam Alkitab. Beberapa nama Alkitab yang dikenal dari kawasan bersejarah ini adalah Eden, Sinear, Babel, Asiria, Mesopotamia, Nineveh, dan sebagian Persia kuno. Dan terkadang daerah ini disebut sebagai bulan sabit yang subur dan tempat lahirnya peradaban. Petualangan tokoh-tokoh Alkitab seperti Esther, Yunus, Daniel, dan Yehezkiel semuanya terjadi di tanah bersejarah ini. Pada 2 kesempatan, umat Allah telah dibawa ke tanah Irak. Ke-10 suku juga pernah dibawa pergi ke Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Kemudian Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi dan membuat penduduk Yehuda menjadi tawanan selama 70 tahun. Ini adalah salah satu alasan Saddam Hussein menghormati Raja Nebukadnezar sebagai pahlawannya. Hussein ingin menduplikasi prestasi penaklukan Israel dan berkuasanya bangsa Arab. Saddam juga pernah memotret dirinya sendiri di depan replika kereta perang Nebukadnezar dan mencoba meyakinkan banyak orang bahwa dialah titisan raja kuno Babel itu. Alkitab juga memberitahu kita bahwa Nebukadnezar menjadi gila selama 7 tahun. Saudaraku, sejarah mencatat Babel ditaklukkan oleh Persia dan kemudian Yunani. Setelah kematian Alexander Agung, kota Babel mulai memudar. Pada akhirnya, kota yang pernah besar dan berjaya itu tidak lagi dihuni dan reruntuhannya kemudian pelan-pelan ditelan sungai Efrat dan pergeseran pasir gurun Irak. Banyak orang Kristen sangat percaya bahwa Babel harus dibangun kembali sebelum peristiwa nubuatan terakhir dapat digenapi. Tapi Nabi Yesaya jelas berjanji tidak ada penghuni turun-temurun. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh
dengan burung hantu. Kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya 13 ayat 20 dan 21. Saddam Hussein sangat ingin membuktikan bahwa Nabi Yahudi itu salah dan kemudian dengan sia-sia menghabiskan jutaan mencoba untuk membangun kembali reruntuhan Babel kuno dalam upaya untuk mengembalikannya ke kota metropolis yang berjaya seperti sebelumnya. Rencana besar Saddam untuk memulihkan Babel telah berulang kali digagalkan oleh perang, dan sekarang dia pun telah tiada. Saudaraku, jika Alkitab mengatakan Babel tidak akan pernah dibangun kembali, lalu Babel zaman akhir manakah yang dibicarakan dalam kitab Wahyu? Wahyu 17 ayat 5 berbicara tentang Babel sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jika gereja Kristus dilambangkan sebagai wanita murni, lihat di Wahyu 12 ayat 1, lalu apalagi yang bisa diwakili oleh Babel selain gereja-gereja murtad yang telah jatuh? Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Oh Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami baru saja mendengar satu renungan yang baik, bagaimana Babel telah jatuh. Bapa, tolong kami untuk selalu lebih banyak mempelajari firman Tuhan, sehingga kami lebih mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan menyertai masing-masing kami yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.